Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mulai IPS mengenai perdagangan daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Ya, sebelum kita mulai, Bapak mengetahui kehadiran kalian. Ya, nanti kalau yang Bapak panggil, tolong acungkan tangannya ya. Alia, Pak. Azhara Putita, Bayu, Bianca, Bima, Dava, Dinda, Intan, Muhammad Rifki, Nekisya, Averina, Marcella, Muhammad Fatir, Rafasa, Rizka, semuanya hadir ya. Alhamdulillah kalian sehat semua. Untuk kita mempersingkat waktu, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Suaranya. Boleh, Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ya, selanjutnya sebelum kita memasuki materi, ya Bapak ingin mengadakan tes terlebih dahulu. Ya, waktunya hanya 5 menit. Kalian tulis di buku kalian, ya. Nah, soalnya bisa ditulis,
Ya, untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yang kedua, apa tujuan perdagangan antar pulau? Dan yang ketiga, apa saja faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah? Nah, yang keempat, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Ya. Yang nomor 5, sebutkan dan jelaskan aktivitas perdagangan antar daerah. Aktivitas perdagangan antar daerah. Nah, kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya.
Oh, waktunya sudah hampir habis ya. Tinggal 1 menit lagi. Ya, waktunya sudah habis. Tolong dikumpulkan bukunya di depan ya. Sebelum kita mulai nanti ke materi ini. Ya, tolong dikumpulkan. Ya, tolong dikumpulkan semuanya. Oh, yes. Sebelum kita masuki untuk pembacaan ini, Bapak ingin menyampaikan nanti ada beberapa yang kalian untuk bahan diskusi. Nanti Bapak akan tayangkan videonya, ya kalian perhatikan. Yaitu durasinya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 menit, ya. Kalian perhatikan. Ya untuk ini Bapak akan sampaikan videonya. Tujuannya di sini menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan menelaah tujuan perdagangan antar pulau dengan benar, rinci faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah secara benar, menganalisis perdagangan internasional, memprediksi aktivitas perdagangan antar negara. Ya kalian tolong saksikan nanti untuk bahan diskusinya apa yang kalian lihat di video nanti.
dan utamanya berbagai macam sumber daya laut, sehingga melalui perbedaan potensi tersebut terjadilah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perbedaan potensi tiap daerah menyebabkan tiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contohnya, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi. Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali dengan materi perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Perdagangan yaitu kegiatan kita menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suku daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suku daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Awal terjadinya perdagangan antar daerah dan pulau yaitu adanya perbedaan sumber daya yang dihasilkan oleh setiap pulau. Contohnya, Pulau Jawa memiliki komoditas utama dalam bidang pertanian, sementara Pulau Sumatera memiliki komoditas utamanya berbagai macam sumber daya laut, sehingga melalui perbedaan potensi tersebut terjadilah perdagangan. Perbedaan potensi setiap daerah menyebabkan tiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contohnya, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, kedua daerah tersebut menguntungkan. Keuntungan dari perputaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia dan ASEAN. Tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama, memperoleh keuntungan, dan yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Faktor pembedahan perdagangan antar pulau. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Keterbatasan SDA dan faktor produksi setiap daerah membuat suatu daerah terdapat mengalami kebutuhan sendiri, sehingga setiap daerah melakukan perdagangan untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Produk di setiap daerah seringkali memiliki perbedaan tingkat harga, sehingga mempengaruhi adanya perdagangan antar daerah dalam tujuan mencari produk dengan harga yang termurah. Manfaat perdagangan antar pulau yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama.
perdagangan antar negara, yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Perpindahan modal melalui investasi asing dan luar negeri ke dalam negeri. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara yang pertama impor, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Tujuan utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pelaku impor disebut dengan importir. Contoh produk yang diimpor oleh Indonesia. Dalam kategori bahan baku, komoditas impor terbesar Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin peralatan mekanik, peralatan elektronik, besi dan baja. Dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging berbahan beku, buah-buahan, beras, hingga kedelai. Ekspor, yaitu kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Barang yang diekspor dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing seperti dolar. Mata uang asing ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir, karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini menjadi persediaan masing-masing negara untuk membeli atau menjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Kemudian meningkatkan promosi. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni dan lain-lain. Faktor pendorong ekspor, yaitu keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan permohonan dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Yang kedua, keunikan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Kepandaian seorang eksportir dalam menangkap dan memanfaatkan peluang pasar dapat memperluas wilayah pemasaran. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu lain. Ketika ada ketidakstabilan pada saat itu, maka bidang lain akan terpengaruh. Manfaat perdagangan internasional menurut Kadono Sukirno, yaitu memperoleh keuntungan. Dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang paling di negara, produksi dapat menghasilkan produk yang efisien. Kemudian menjalin persahabatan antar negara. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Kemudian memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan, setiap negara dapat melakukan hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Kemudian adanya transfer teknologi modern. Pada umumnya, importer memberikan pelatihan penggunaan barang impor dan teknologi ini, sehingga mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Faktor yang mendorong perdagangan antar negara, yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, perbedaan kemampuan sukses dalam mengolah sumber daya, perbedaan produksi, dan adanya keterbatasan produksi,
hukum yang negara lain, proses bersedia keadaan dalam negeri, dan terjadinya era globalisasi. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan internasional, yaitu peluang perdagangan yang berbeda. Pada perdagangan antar negara, satu negara dapat menjual dan membeli barang dan jasa dan kepada lain. Dalam perdagangan aktual, hanya dapat dilakukan perdagangan dalam lingkup satu negara. Adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan negara, negara diatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja dan keuangan. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Penggunaan kurs tukar dalam perdagangan antar negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda, sedangkan perdagangan domestik hanya menggunakan satu kurs tukar. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini pada materi perdagangan internasional. Satu nanti perdagangan antar daerah, nomor dua yaitu perdagangan antar pulau, yang ketiga perdagangan internasional. Ya, dari Bapak Fadil nanti kamu maju, itu nanti kamu itu ya, depannya. Arya. Bayu, Jaka, Ipa, dan kelompok duanya dapat hingga kita Muhammad Ibu, kelompok tiganya Averina, Angela, Muhammad Hafir, Rafaca, ya, ini buat kelompok pagi, ya, menjadi tiga kelompok. Kalian sekarang tentu mengejar kelompok satu, kelompok dua, tiga, ya. Silakan.
Udah semua ya. Kalian Bapak kasih waktu untuk diskusi ya 5 menit. Ya setelah itu hasil diskusinya tolong ditampilkan ke depan. Ya, nanti dari kelompok yang pertama itu kelompok 1 maju. Dan nanti kelompok 2 dan kelompok 3 itu bertanya. Ya, paham ya? Ya, silakan diskusi. Dan kesulitan nggak untuk diskusinya? Dan buku paketnya kalau bawa silakan keluarkan. Ya, untuk diskusinya ada semua di buku paket. Ya. Dan kesulitan nggak mengenai materinya yang pembahasan kita hari ini?
Ini cabutnya nggak bisa. Ada kesulitan untuk diskusinya? Ya, waktu diskusinya ada 1 menit lagi kita mulai. Yang memaparkan hasil diskusinya. Kasih Mas Edi ya. Nah, waktunya diskusi sudah selesai. Ya, untuk sekarang kita perhatikan ke depan semua. Ya, untuk kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok 2 dan 3 kalau kalian boleh bertanya. Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih semua. Makanan pokok lagi kan? Ya, enggak ada rumah. Tadi saya kemarin
Ya, silakan untuk kelompok 1. Boleh, silakan. Ya, kita mulai diskusinya. Tolong perhatikan ke depan. Nanti untuk kelompok 2 dan 3, tolong kalau kalian kurang jelas ditanyakan siapa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Ini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan satu dari 3 kelompok ini. Dengan judul perdagangan antar daerah. Tiap daerah diorganisasikan memiliki sumber penghasilan yang berbeda-beda. Yaitu sumber kebutuhannya pun juga berbeda. Pengertian dari perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga suatu daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Asas perdagangan antar daerah.
penjualan ikan dari pesisir pantai Parangtritis ke Magelang, pembelian kerajinan dari pasangan Bangkul untuk dikirim ke Surabaya, pembelian bakalan domba dari Garut ke Banten, pembelian wortel dari Wonosobo ke Bantul, pembelian kopi dari Temanggung ke Tegal, penjualan kaos konveksi Bandung ke Jakarta, perdagangan sabu dari Papua ke Papua Barat, pembelian mengatur dari sentra pertanian tebu di Jogja ke Tangerang, pendistribusian air mineral kebumian di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Selain tujuan utama dari pembangunan daerah adalah memenuhi kebutuhan, ada lagi tujuan lainnya, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar agar konsumen meningkat. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendanaan. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Keterbatasan sumber daya alam dan faktor produksi pada setiap daerah hingga tiap-tiap daerah melakukan perdagangan untuk mencukupi kebutuhannya. Beberapa contoh faktor produksi. Faktor sumber daya alam seperti udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya. Yang kedua, faktor sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, faktor modal. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Dan yang kelima, faktor sumber daya informasi. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Produk yang dihasilkan di tiap daerah seringkali memiliki perbedaan tingkat harga, sehingga mempengaruhi adanya perdagangan antar daerah. Hal ini bertujuan untuk mencari produk dengan harga termurah. Manfaatnya, yang pertama, menyediakan alternatif alat kemas kebutuhan bagi konsumen. Masyarakat dapat menikmati produk atau barang yang tidak tersedia atau tidak diproduksi oleh daerah di tempat tinggalnya. Kebutuhan suatu daerah juga dapat tercukupi dengan adanya perdagangan ini. Dengan adanya perdagangan antar daerah, membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Perdagangan antar daerah menyebabkan jangkauan pasar yang luas. Permintaan dan penawaran akan meningkat pula mengikuti dengan meningkatnya jumlah konsumen di daerah jangkauan pasar. Kondisi ini mendorong produktivitas barang semakin meningkat. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Jumlah produksi yang meningkat akan menyebabkan suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Lapangan kerja yang semakin banyak akan meningkat jumlah pengangguran di suatu daerah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak beri kesempatan kepada kelompok 2, kelompok 3. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1 pemaparan ininya. Ya, sebutkan berdiri. Sebutkan nama dan kelompoknya. Mendorong dan menghambat dalam perdagangan antar daerah.
tingkat daerah yang jauh, regulasi tingkat regulasi pemerintahan dan juga iklim daerah yang berbeda. Bagaimana kelompok 3? Sudah? Sudah? Sudah. Berikutnya kelompok 2 ingin bertanya untuk kelompok 1. Saya sebutkan namanya ke kelompoknya. Siapa namanya, Neng? Indah. Intan atau Indah? Indah. Ya, silakan, Neng. Pakai matematika biar pendengar. Manfaat dari perdagangan antar daerah adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Sudah? Gimana kelompok 2? Sudah ini jelas? Sudah? Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 2 silakan untuk lanjut melaporkan hasil diskusinya. Mau itu boleh kok. Silakan boleh. Itu dulu sama ya. Ini bukan? Ini sebenarnya dulu. Coba tadi. Kelas dulu pakai ini. Ini laptopnya. Bentar.
Ya, silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 representasi dan menghadapi dia serta kelompok yang lain akan dapat dan akan mempresentasikan tentang perdagangan antar pulau yang dipresentasikan oleh Pengertian. Perdagangan antar pulau adalah kegiatan perdagangan dan pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antar provinsi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antar pulau dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai. Manfaat: memenuhi kebutuhan penduduk di suatu pulau, menciptakan lapangan kerja, memperluas jangkauan pemasaran produk unggulan suatu daerah. Faktor pendorong: memenuhi kebutuhan wilayah, mudah mendapatkan kebutuhan yang tidak ada di pulau mereka, memudahkan sistem perdagangan. Penghambat: jarak antar wilayah, kendala alat transportasi, perbedaan nilai barang, infrastruktur yang kurang mendukung. Contoh perdagangan. Perdagangan beras dari Jawa Timur ke Sulawesi Utara. Perdagangan sapi dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta. Perdagangan nikel dari Sulawesi Tengah ke Jawa Barat. Dampak positif: menambah kemakmuran negara, menambah kesempatan kerja, mempererat persahabatan antar bangsa, sumber pemasukan kas negara. Dampak negatif: adanya ketergantungan suatu pulau terhadap pulau lain. Banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar. Keuntungan perdagangan antar pulau: 1. Mendorong perkembangan IPTEK. 2. Meningkatkan presentasi kemakmuran dan kesejahteraan suatu pulau atau daerah. Kerugian perdagangan antar pulau: kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi, adanya persaingan yang tidak sehat. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk kelompok 1 dan 3, silakan yang ingin bertanya, sebutkan nama dan kelompoknya. Ya, silakan kelompok 3. Ya, silakan. apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan antar pulau. Ya, kelompok 2 silakan. Jawab. Ya, silakan. Membuat saluran laut karena untuk mempermudah pengiriman logistik atau barang antar pulau. Ya, gimana untuk kelompok 3? Jelas? Jelas. Ya, untuk berikutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, sebutkan nama dan kelompoknya. Mampu memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri, terjalinnya kerjasama dalam perekonomian yang baik. Ya, sudah ini jelas? Jelas. Ya, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Ya, Bapak kasih applause untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2 duduk kembali. Ya, sekarang kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3. Ini.
Ya, silakan kepada kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Siswa Mutiara Afifah dan anggota kami mulai Muhammad Fadil Ramadan, Rafael Hakim Kansal, dan Marcella Saliani. Kami di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang perdagangan internasional yang akan dipresentasikan oleh teman kami Avelina Naila Ariyanti. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara. Latar belakang perdagangan internasional. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional adalah penguasaan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi yang masing-masing berbeda pada masing-masing negara. Perbedaan daripada kekayaan sumber daya alam, perbedaan akan selera pada masing-masing negara, dan juga perbedaan iklim pada masing-masing negara. Tujuan diadakannya perdagangan internasional adalah 1. Memperluas pasar, wilayah perdagangan, dan meningkatkan produksi. 2. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. 3. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. 4. Melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. 5. Mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang makin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kebijakan perdagangan internasional diantaranya penetapan tarif, kuota impor, larangan ekspor impor, subsidi, premi, dumping, dan devaluasi. Faktor pendorong perdagangan internasional. Perbedaan sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan nasional, perbedaan penguasaan teknologi, transportasi antar negara, perbedaan selera, kondisi iklim berbeda-beda, keinginan meningkatkan pendapatan negara, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Keamanan sebuah negara. 2. Kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. 3. Perbedaan mata uang antar negara. 4. Kualitas sumber daya yang rendah. 5. Adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. 5. Pembayaran antar negara sulit dan beresiko. 6. Adanya organisasi regional. Contoh perdagangan internasional yaitu perdagangan internasional ekspor, impor, barter, dan juga konsumsi. Ini adalah contoh ilustrasi dari perdagangan internasional. Dampak positif dilakukannya perdagangan internasional yaitu 1. Terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Perdagangan antar negara pun bermanfaat untuk membentuk relasi persahabatan dengan negara-negara lainnya. 2. Menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Berlangsungnya perdagangan internasional akan membuat satu negara memiliki spesialisasi dalam satu sektor ekonomi. 3. Meningkatkan kemakmuran negara. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional akan membawa kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi tersebut. 4. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perdagangan internasional juga berperan sebagai alat mobilisasi kita, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Dampak negatif dari diadakannya perdagangan internasional. 1. Produk dalam negeri semakin menurun. Adanya perdagangan internasional ini akan terus menimbulkan persaingan industri antar negara. 2. Ketergantungan terhadap negara-negara maju. Negara berkembang dan miskin memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap negara maju. 3. Industri kecil kesulitan untuk bersaing. Keterbatasan modal seringkali jadi hambatan bagi industri kecil mengembangkan diri. 4. Persaingan tidak sehat. Langkah pemerintah suatu negara untuk memenangkan persaingan di perdagangan internasional dengan membuat sejumlah kebijakan seperti duty dan tarif adalah tidak tepat. Keuntungan perdagangan internasional. 1. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 2. Menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara. 3. Mendiversifikasi risiko perusahaan. 4. Meningkatkan ketersediaan barang. 5. Meningkatkan tingkat kompetisi pasar. Kerugian perdagangan internasional diantaranya risiko perubahan iklim politik, perbedaan budaya pembeli, mengganggu industri lokal, risiko eksploitasi sumber daya, dan risiko dependensi terhadap negara lain. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak beri kesempatan pada kelompok 1 dan kelompok 2 bagi yang ingin bertanya. Ya, kelompok 1 apa kelompok 2 dulu? 2. Saya sebutkan namanya kelompok 2. Ya, Muhammad Rifki. Oh, Muhammad. Tujuan perdagangan internasional adalah 1. Memperluas pasar, wilayah perdagangan, dan meningkatkan produksi. 2. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. 3. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. 4. Melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. 5. Mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang masing-masing terampil dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Ya, gimana untuk kelompok 2? Cukup jelas? Ya, untuk selanjutnya kelompok 1. Disebutkan namanya. Komoditi apa saja yang dapat diperdagangkan pada perdagangan internasional? Silakan maju. Ya, komoditi apa saja yang dapat diperdagangkan pada perdagangan internasional? Minyak, bahan mentah, logam, emas, pangan, dan gas bumi. Ya, gimana untuk kelompok 1 jelas? Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, untuk selanjutnya, ya, setelah kalian memaparkan semuanya, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya, kalian sudah memaparkan hasilnya cukup baik, ya, apa yang ditanyakan teman-teman kamu juga cukup jelas disampaikan. Nah, maka dengan ini Bapak ingin
menyimpulkan dari hasil kalian semua apa yang dipaparkannya. Bentar. Ya, untuk ini Bapak simpulkan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, yaitu perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Ya, untuk perdagangan internasionalnya yaitu bahwa kita akan mendapatkan devisa bagi negara apabila terjadi kita ekspor, dan apabila kita impor maka devisa negara kita akan berkurang. Ya, contohnya kalau ekspor itu perdagangan kita keluar, ya seperti kita menjual sepatu ke luar negeri atau ke Jepang atau ke Eropa, itu kita akan mendapatkan devisa negara. Tapi kalau untuk impor, barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, ya akan mengurangi suatu devisa bagi negara. Yaitu contohnya sama, umpamanya jam tangan yang dari negara Cina masuk ke Indonesia, itu merupakan dapat mengurangi devisa suatu negara atau negara kita. Ya, yang kedua, contoh yang kedua yaitu kalau kalian umpamanya beli handphone, ya produk Cina, berarti itu barang impor. Berarti itu akan mengurangi suatu devisa negara. Ya, jadi kalau kalian sering-sering beli barang impor, maka devisa kita akan diambil oleh negara lain. Ya, paham sampai di sini anak-anakku? Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ya Bapak akan mengadakan tes lagi, ya, namanya post test. Ya, kalian bisa catat lagi soalnya. Saya Bapak umumkan ya, tadi hasilnya agak sedikit kurang, ya mungkin kalian belum paham mengenai materi ini, ya. Jadi Bapak akan mengadakan post test. Di post test ini, ya kalian sudah mempelajari materi yang hari ini. Jadi Bapak ingin tahu sampai sejauh mana kamu yang memahami materi hari ini. Ya, siap? Ya, untuk nomor 1. Ya, nanti dikumpulkan ke depannya. Kalau udah selesai, ya waktunya, ya Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yang kedua, apa tujuan perdagangan antar pulau?
Ya. Yang ketiga, apa saja faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Yang kelima, sebutkan dan jelaskan aktivitas perdagangan antar negara. Ya, kalian boleh kerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, setelah itu kalian kumpulkan. Ya, setelah Bapak kasih aba-aba untuk berakhir, siap-siap untuk kalian kumpulkan. Ya, kerjakan. Kesulitan untuk awalnya.
Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, waktunya sudah habis. Tolong kumpulkan hasil tugasnya ke depan. Tolong kumpulkan semuanya. Ya, sudah. Sudah semua kelompok 1, 2, dan 3 sudah kumpulkan? Sudah? Sudah? Ya, sebelum kita mengakhiri, ya, tugas kalian nanti di rumah, ya, kalian baca mengenai ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ya, sebelum Bapak mengakhiri, ya Bapak ingin sedikit kasih gambaran mengenai ekonomi maritim. Ya, ekonomi maritim di sini itu ekonomi yang ada di sekitar laut atau pantai, yang mana negara kita itu terdiri dari pulau-pulau. Jadi untuk ekonomi maritim di sini kita sangat kaya, baik dari ikannya, pariwisatanya, ya, maupun yang lain-lainnya. Maka tidak salahnya pihak luar itu iri kepada kita, ya, ingin merebut Indonesia menjadi negaranya, ya, karena kekayaan maritim kita itu sangat kaya. Ya, contoh umpamanya ikan di kita itu paling lengkap di antara negara-negara lain. Ya, jadi per hari penangkapan ikan di Indonesia itu kurang lebih sekitar 200.000 ton. Ya, coba kalian bayangkan, kalau kali sebulan, kali setahun udah berapa? 3 juta ton. Dan untuk devisanya juga sangat besar sekali dari laut. Ya, nah, itulah kenapa bangsa luar itu
yang menginginkan ya, negara Indonesia menjadi masuk ke negaranya. Ya karena itu. Ya mungkin kalian pernah nonton atau dengar berita pada saat ini sedang ramai di Pulau Natuna. Ya, sudah dengar belum? Ya, ya saat ini Pulau Natuna itu situasi yang sangat panas, ya, yang mana setiap negara adikuasa ingin menguasai Pulau Natuna. Kenapa? Karena pulau tersebut merupakan pulau paling kaya dan paling apa istilahnya strategis untuk jalur lalu lintas perdagangan internasional. Ya, ya di sana ada hasil buminya, ada ikannya, terus ada wisatanya juga bagus. Ya, jadi kenapa negara-negara adikuasa ingin merebut wilayah Pulau Natuna? Siapa aja yang kalian paham? Negara adidaya yang ada di Pulau Natuna. Nah, mungkin kalian pernah dengar atau nonton TV? Belum ada yang tahu. Ya. Jadi ada dua negara raksasa di Pulau Natuna itu, ya, Cina dan Amerika. Ya, mereka pada saat ini ya sudah menyiapkan kapal induknya di Pulau Natuna. Ya, jadi mereka ingin merebut Pulau Natuna itu ke tangan mereka. Ya, siapa nanti yang kuat itulah yang akan dapat. Tapi insya Allah, Bapak yakin ya Pulau Natuna itu tidak akan lepas ke dua negara adidaya. Ya, itulah gambaran untuk ekonomi maritim yang nanti kamu baca di buku. Ya, nanti kamu lihat lagi ya, untuk materi berikutnya. Ya, Bapak akhiri sebelum Bapak akhiri ketua kelas tolong doa sebelum kita pulang. Ya, ketua kelasnya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian silakan pulang, hati-hati, dijaga kesehatan, ya, jangan nanti bergerombol, ya. Oke, silakan kalian pulang. Aku dapat sambil cuci tangan, makanya harus memasak ya. Jangan nanti kalau ini